Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Hai pemirsa Metro TV, gimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Permatasari harap dapat kembali hadir menjumpai Anda untuk memberikan informasi kesehatan. Dimana lagi kalau bukan di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Ya pemirsa, program Healthy hadir setiap harinya menjumpai Anda dan kami akan menghadirkan narasumber dengan masalah kesehatan yang berbeda-beda di setiap episodenya. Dan di sini kami tidak hanya akan membahas masalahnya saja, tapi juga akan memberikan solusi kepada Anda. Jadi nih, kalau Anda yang punya masalah kesehatan dan ingin bercerita atau berbagi informasi sama kita di sini, boleh. Kami tunggu cerita Anda. Dan tema kita hari ini adalah bahaya stroke ancam usia muda. Nah, ini perlu digarisbawahi nih pemirsa. Kita sudah tak asing lagi mendengar ada orang yang terkena stroke padahal usianya ketika itu masih terbilang sangat muda. Seperti narasumber kita hari ini yaitu Mbak Arista. Dirinya terkena stroke saat usianya masih di bawah 30 tahun. Kala itu Mbak Arista mengalami pecah pembuluh darah di otak. Lalu apa penyebabnya? Nanti kita akan gali lebih dalam lagi, berbincang langsung dengan Mbak Arista. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dua praktisi kesehatan yang sudah hadir di sini. Ada Mas Boyke. Halo Mas Boyke. Halo pemirsa. Hai, sehat ya? Sehat. Dan di sampingnya ada Mas Nurman. Gimana kabarnya Mas Nurman? Halo Mai dan pemirsa di rumah, pasti sehat. Pasti sehat. Dan sudah hadir di sini ada Mbak Arista. Halo Mbak Arista. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat. Mbak Arista ini tampak sangat muda. Boleh tahu usianya berapa? 28 tahun. Boleh nggak kita tahu ceritanya? Kejadiannya kapan sih Mbak? Tanggal 17 Mei 2021. Waktu itu sekitar pukul 11 malam, saya lagi ngobrol sama anak saya, sama suami saya, bercanda. Waktu itu lagi makan, terus selang 10 menit, saya merasa mual banget. Terus setelah itu muntah sekitar 30-45 menit. Itu nggak ada berhenti, muntah terus. Pusing, terus udah nggak sadar itu ternyata saya udah di rumah sakit, koma selama kurang lebih 2 minggu. Ada riwayat hipertensi sebelumnya? Ada. Ada? Ya. Mbak Arista tahu punya tensi yang tinggi, itu sejak kapan? Hamil anak pertama. Jadi saya tensi tinggi itu trimester terakhir menjelang melahirkan. Menjelang melahirkan. Iya. Berapa tensinya saat itu? Masih ingat? Seingat saya 180/100 kalau nggak salah. Kehamilan ya yang menginduksi terjadinya hipertensi. Ya. Di sini kita kenal dengan namanya preeklamsi. Di antara 180/100 itu biasa kita sebut dengan preeklamsi berat. Waktu itu sempat kejang nggak? Iya, Ya, setelah sempat kejang kan? bayi Berarti keluar. sudah eklamsi. Iya. Ya. Biasanya kalau kita sudah eklamsi pada trimester terakhir kita melakukan terminasi. Akhirnya harus dikeluarkan bayinya. Iya. Nah, dengan harapan karena hipertensinya ini disebabkan oleh karena kehamilannya, kita berharap dengan dikeluarkannya bayi, janin, maka tensinya akan turun. Ya, dan kemudian ibu dalam selesai daripada melahirkan itu kondisinya normal. Pada waktu itu setelah melahirkan tensinya normal. Oh, belum. Belum Cukup normal. tinggi. Ini yang harus ICU dulu. diingat pemirsa bahwa hipertensi atau preeklamsi itu bisa memicu tensi tetap tinggi setelah melahirkan. Ya. Oleh karena itu umumnya harus dilakukan pemeriksaan. Baik. Ya, Iya. ketika setelah bayi lahir, kemudian juga sudah ke rumah melakukan check up khususnya tensi kepada dokter tersebut, dokter kebidananya. Iya, baik. Tapi setelah melahirkan, gitu ya, setelah melahirkan kondisi Mbak Arista membaik atau sempat ada masa kritis juga nggak? Sempat ada masa kritis, 3 hari saya di ICU, anak saya di NICU. Selama ini apakah Mbak Arista tetap melakukan cek kesehatan nggak terkait dengan tensinya tadi? Enggak, makanya saya longah di situ. Pernah menyadari nggak gitu, mungkin ada kebiasaan-kebiasaan saya yang sebelumnya tidak baik, sehingga membuat tensi saya tinggi gitu? Iya, pasti saya sering begadang, terus suka makan makanan yang gurih, ya pokoknya makanan yang nggak sehat sih itu. Terus tidak pernah medical check up. Ibu bekerja sebagai apa? Content creator. Nah, kalau content creator kan ini kan semuanya jadi memicu. Kenapa sih sampai tensinya tinggi? Pertama tadi kebiasaan makan, ya. Kemudian
kurang tidur nggak? Iya. Ya karena beliau bekerja sebagai content Content creator. creator. Pasti malam itu lebih Produktif. ya pasti stres ya sebagai Iya. content creator kan. Iya. Nah, jadi itu semua yang akhirnya memicu terjadinya hipertensi dan terjadinya stroke. Dampak yang Mbak Arista rasakan setelah terserang stroke apa, Mbak? Yang pasti mengurus anak jadi terkendala. Saya sempat LDR juga sama suami dan anak karena saya harus pemulihan di Semarang karena kota asal saya gitu. Nah ini ya, pemirsa harus belajar ya. Betapa stroke di usia muda punya bayi, bayangkan. Iya. Sampai harus untuk pemulihannya itu pergi berpisah dengan suami, anaknya ditinggal diurus oleh suami satu. Kedua tentu saja pekerjaan beliau sebagai content creator juga terganggu sehingga penghasilan juga iya kan akan menjadi berkurang. Tapi yang saya ingin ingatkan kepada pemirsa semua bahwa yang namanya stroke tidak hanya menyerang orang tua. Itu mitos. Nggak apa-apa, stroke penyakit orang tua 50 tahun ke atas, kita kan masih muda. Tidak. Ini buktinya. Jadi harus ada solusi yang diberikan untuk Mbak Arista. Ya, jadi solusinya itu adalah tentu. Yang pertama adalah mengatur makanan. Udah tahu bahwa tensi itu berkaitan juga dengan mengurangi garam, mengurangi lemak, gorengan, santan yang mengakibatkan kekentalan darah. Kemudian yang kedua tentunya adalah tidur yang cukup, ya. Kemudian yang ketiga adalah olahraga, ya, mulai lagi turunkan berat badan tentunya, ya, dengan berolahraga itu, dan jangan stres. Yakinlah, ya, bisa terbantu karena sekarang itu juga ada teknologi. Ya, teknologi yang memang bisa membantu untuk menurunkan hipertensinya, untuk mengatasi kekentalan darahnya, yaitu teknologi laser. Nah, selain itu juga Mbak Arista ya, jadi kalau misalkan ada obat dari dokter, itu harus tetap dikonsumsi. Nah, selain itu jika misalkan harus fisioterapi untuk melatih pergerakan atau melatih otot, itu tetap harus dilakukan fisioterapi. Dan jangan lupa untuk lakukan olahraga. Seperti yang tadi Mas Boyke bilang bahwa olahraga itu sangat penting. Dan misalkan memang kita punya keterbatasan dalam pergerakan seperti kita terserang stroke seperti Mbak Arista, itu nanti kita ada solusi lainnya. Ya. Oke, jadi kita akan bahas lebih lanjut mengenai bahaya stroke ancam usia muda setelah satu ini. Jangan kemana-mana, Go Healthy akan segera kembali. Didukung oleh Ya pemirsa Go Healthy, kita masih akan mengulas lebih dalam lagi terkait tema kita hari ini, yaitu bahaya stroke ancam usia muda. Seperti yang kita tahu, narasumber kita hari ini Mbak Arista usia masih muda, 28 tahun, tapi beliau sudah terkena stroke akibat tensi yang tinggi, tensi yang tidak terkendali. Jadi sekarang di sini kita belajar betapa pentingnya kita menjaga kesehatan. Mbak Arista saat ini usia 28 tahun dan sudah terkena stroke, mengalami serangan stroke di usia 27 tahun. Pada saat terkena stroke saat itu, mungkin ada pemirsa yang baru bergabung sama kita di sini. Pengen tahu Mbak, apa yang dirasakan pada saat serangan itu? Awalnya gejalanya nggak begitu ciri khas ya, karena saya awalnya beberapa jam sebelumnya tidak merasakan sesuatu yang aneh. Tapi setelah makan, selang 10 menit, saya muntah-muntah, keluar semua. Terus setelah itu udah nggak sadar. Ternyata pas saya tanya waktu saya udah bangun dari koma, saya tanya sama suami saya, ternyata tensi saya itu ketika itu sekitar 200 lebih lah gitu. Wow. Berapa lama komanya Mbak? Koma kurang lebih 2 minggu. 2 minggu? Iya. Setelah 2 minggu sadar, baru tahu kalau itu ternyata stroke. Iya. Tapi ada kebiasaan-kebiasaan gitu sebelumnya, mungkin suka makan makanan yang gurih-gurih, atau mungkin suka begadang gitu yang menyebabkan tensinya tinggi, itu ada nggak? Iya, karena saya memang tidak pecinta manis, jadi saya lebih suka makanan yang gurih. Terus Gitu iya. Asin-asin. Terus begadang juga karena saya kerjanya jadi content creator kan, terus punya anak usia yang masih aktif-aktifnya, iya. Jadi saya begadang saya bekerja setelah anak saya tidur gitu. Saya merasa lebih produktif ketika malam hari. Itu semua yang akhirnya menimbulkan stroke. Yang sekarang sudah harus kita perhatikan adalah Bu Arista, jangan sampai terjadi stroke berulang. Iya. Ya. Apa yang mesti dilakukan? Tentu kita akan memperbaiki, kita akan lebih sadar lagi. Pemirsa juga harus saya ajak untuk lebih sadar lagi. Untuk sadar yang pertama, sadar untuk menjalankan pola hidup sehat. Sadar yang kedua adalah melakukan check up untuk tensi.
ya. Dan juga untuk hal-hal yang lainnya, untuk kekentalan darah seperti kolesterol dan diabetes. Sadar yang ketiga adalah apa? Lanjutkan pengobatan di dokter. Kalau dokter memberikan obat-obat pengencer darah misalnya, ataupun fisioterapi, lanjutkan ya Bu Arista. Ya. Dan yang keempat adalah lakukan sadar bahwa kita pun ada teknologi yang bisa membantu untuk mengatasi pengentalan darah, yaitu teknologi laser khusus untuk darah yang sudah dikembangkan selama 60 tahun lebih. Nah, ini cara kerjanya seperti apa? Karena mengingat Mbak Arista ini mengalami pecah pembuluh darah di otak sebanyak 30% akibat tensi yang tidak terkendali. Iya. Ketika dinyalakan, sinar merahnya itu akan mencegah terjadi penempelan daripada keping-keping darah, ya. Karena keping darahnya dicegah menempel, maka aliran darah menjadi lancar. Kemudian yang sudah menempel itu juga akan diuraikan dengan mekanisme fibrinolisis. Itu untuk darahnya. Lalu bagaimana dengan pembuluh darahnya? Untuk pembuluh darahnya, dia akan mengaktifkan kembali nitric oxide. Ya, karena kita tahu nitric oxide itu dibutuhkan sekali ya oleh tubuh, yaitu untuk membuat pembuluh darahnya menjadi lentur, tidak kaku. Pada orang-orang hipertensi biasanya pembuluh darahnya kaku akibat pengentalan darah tadi. Nah, si nitric oxide itu diaktifkan, akibatnya pembuluh darahnya menjadi lentur, elastis, tekanan darahnya juga menjadi turun. Mbak Arista tadi mengakui bahwa sekarang masih ada kelemahan ya Mbak ya. Masih ada kelemahan di sisi kiri. Tangan saya boleh lihat nggak Mbak? Tangannya paling kuat untuk diangkat, masih dengan bantuan. Nggak bisa diangkat sendiri. Coba sendiri diangkat nggak bisa. Belum. Sama sekali. Belum, Kalau sama ini sekali. gerak-gerakin jari-jari, Mengepal? nggak bisa. Mengepal juga belum bisa? Belum. Kalau kaki sebelah kiri bisa untuk berjalan, berdiri tegak? Sudah Berdiri bisa? bisa, berjalan yang masih susah. Nggak Masih bisa susah. diangkat gitu ya. Iya. Oke. Jika memang terjadi yang namanya keterbatasan dalam pergerakan seperti yang Mbak Arista alami atau pemirsa di rumah juga alami, nah ini memang harus dibantu dengan teknologi. Makanya hadirlah teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation yang fungsinya untuk membantu kontraksi otot kita dan juga membantu fungsi dari saraf kita. Jadi kalau misalkan nih teknologi NMES ini kita nyalakan, ini akan membantu fungsi pergerakan sehingga otot kita itu nanti akan bergerak kembali. Karena kan pada orang yang terkena stroke tidak bisa menggerakkan manual ototnya. Jadi dibantu dengan teknologi NMES sehingga yang nantinya si otot ini tadi akan berkontraksi lagi dan akan memberikan stimulus ke otak kita bahwa untuk mengkontraksikan sendiri si otot-otot ini. Baiklah, sepertinya Mbak Arista juga mulai penasaran ya, seperti apa sih teknologi NMES ini, juga pemirsa juga penasaran seperti apa sih teknologi NMES ini, cara kerjanya, dapat digunakan di mana saja. Nanti kita akan jelaskan cara detail ya Mas Nurman ya. Kita harus atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya, gimana caranya dengan menerapkan pola hidup sehat ditambah dengan penggunaan teknologi laser. Gimana cara mendapatkan teknologi laser? Mas Panji akan menjelaskan untuk Anda. Pemirsa, kita sudah melihat sendiri bagaimana stroke mengancam usia muda. Jaga kesehatan sedini mungkin dan gunakanlah teknologi laser yang bermanfaat untuk membantu mencegah stroke, membantu proses pemulihannya, dan juga mencegah jangan sampai stroke terjadi berulang. Karena dengan penggunaan rutin, teknologi laser dapat membantu mengurangi gula, kolesterol, tekanan darah yang tinggi, dan juga membantu mengurangi kekentalan darah dan menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Supaya Anda bisa merasakan manfaat teknologi laser dengan cara yang mudah dan juga praktis, Anda bisa menggunakan Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Dan ini merupakan pelopor alat kesehatan yang mensinergikan antara teknologi laser dan juga teknologi NMES dalam satu alat. Aku Laser Ultimate ini menggunakan 14 light therapy. Ada 10 laser merah dan 4 light therapy berwarna biru dan juga kuning yang digunakan pada garis pergelangan tangan kiri, bermanfaat membantu meningkatkan kesehatan Anda dan juga keluarga. Sedangkan untuk teknologi NMES bisa kita gunakan pada area otot yang membutuhkan. Aku Laser Ultimate juga dilengkapi dengan intranasal therapy kit yang bisa Anda dapatkan secara gratis. Digunakannya pada rongga hidung, bermanfaat membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Pemirsa, jangan lengah menjaga kesehatan. Ubah pola hidup menjadi lebih sehat dan gunakan Aku Laser Ultimate sekarang juga.
Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami dan dapatkan info lengkap bagaimana Akulaser Ultimate membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Ya pemirsa Go Healthy, yuk kita ambil pelajaran dari kisah narasumber kita hari ini, Mbak Arista. Beliau terkena serangan stroke di usia muda, 27 tahun. Beliau mengakui nih, kenapa bisa terkena stroke? Karena tensi yang tinggi, hingga 200/170, akhirnya harus terserang stroke, adanya pecah di pembuluh darah otak dan menyebabkan kerusakan sebanyak 30%. Banyak sekali dampak yang sudah dirasakan oleh Mbak Arista saat ini, selain memang ada kelemahan di anggota tubuhnya, susahnya beraktivitas, lalu juga segala pekerjaan terganggu. Sempat terganggu, Mbak? Iya. Sempat terganggu. Mbak Risa, mumpung ada Mas Boyke nih, dan juga Mas Nurman, mungkin ada yang ingin ditanyakan di sini? Ada. Boleh, silahkan. Saya mau bertanya Mas Boyke dan Mas Nurman, gimana caranya untuk mempercepat pemulihan saya gitu? Oh. Baik, ya pemirsa, bagus sekali pertanyaannya. Semua aspek terkena oleh karena stroke. Oleh karena itu, jangan sampai kena stroke. Dan kalaupun sudah kena stroke, jangan sampai berulang. Dan mereka-mereka yang sudah kena stroke, ayo semangat, bisa kok sembuh, bisa kok balik kembali. Ya, semangat itu harus dipunyai. Ya, meskipun di awal-awal saya pernah sampai depresi dan tidak. Ya karena apa? Karena kalau kita mau kembali untuk melakukan 4 sadar tadi, sadar untuk menjalankan pola hidup sehat, sadar untuk melakukan check up kesehatan, sadar mengikuti petunjuk dokter, minum obat-obatan, dan sadar terhadap teknologi yang bisa mengatasi pengentalan darah dan pembuluh darah, ini bisa diatasi dengan baik. Ya, nah, ketika kita nyalakan, laser yang merahnya bisa mengatasi pengentalan darah, laser yang birunya bisa mengatasi kekakuan pembuluh darah, laser kuningnya, Bu, bisa membantu tidur, tidak lagi mudah emosi. Ya, pada orang-orang stroke kan biasanya mudah sedih, mudah menangis. Nah, itu ada yang sinar kuning itu sebagai happy light. Membuat lebih gembira, membuat tidurnya lebih nyenyak, sehingga ketika bangun kita lebih segar, imunitas juga menaik, pemulihan stroke-nya makin dipercepat. Itu dari sisi darah dan pembuluh darah. Dan tadi Mas Nurman kan sudah mengatakan juga ada dari sisi syaraf dan Ototnya yang harus dijaga. Karena kan kalau kita bicara pasien stroke, itu tadi Mas Nur juga mengatakan bahwa bukannya dia nggak mau gerak, tapi ya gimana caranya untuk gerak. Nah, benar banget Mbak Ai. Tadi bahwa sempat saya singgung di segmen sebelumnya bahwa ada yang namanya teknologi NMS, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang fungsinya untuk menstimulus saraf dan otot kita. Dan kita bisa lihat di sini, nih pemirsa di rumah juga harus lihat bahwa yang tadinya Mbak Arista bilang bahwa tidak bisa menggerakkan tangannya karena apa? Ada kerusakan 30% di bagian otaknya. Jadi kita lihat di sini, dan teknologi NMS ini ketika ditempelkan, misalkan kita mau melatih otot bagian tangan sebelah kiri. Jadi kita bisa tempelkan sehingga nantinya teknologi NMS ini dia akan menstimulus secara elektrikal otot-otot yang tadinya tidak bisa digerakkan. Nah, kita lihat di sini ya, ini sudah bisa bergerak sendiri. Tapi pergerakan ini nantinya akan mengirimkan sinyal impuls ke bagian kepala atau ke bagian otak yang tadinya sudah mengalami kerusakan. Sehingga nanti diharapkan agar otak yang tadinya sudah mengalami kerusakan ini akan merespon untuk mengkontraksikan otot yang bagian memang sudah tidak bisa digerakkan, sehingga terjadinya penyusutan otot, kemudian kerusakan syaraf lebih masif lagi atau lebih luas lagi, itu bisa dicegah dengan teknologi NMS. Kan orang yang stroke ini kan tidak bisa menggerakkan secara manual ya, artinya tidak bisa menggerakkan sendiri. Bukan berarti tidak mau, tapi tidak bisa. Nah, ini bisa dibantu dengan teknologi NMS, sehingga teknologi NMS ini memang dihadirkan untuk orang-orang yang mengalami keterbatasan gerak. Tapi jangan lupa, bukan cuma untuk orang-orang yang mengalami stroke atau mengalami penyakit lainnya, tapi untuk orang sehat ini penting sekali. Kekuatannya lebih terjaga, volume ototnya terjaga, dan yang pasti apa? Pergerakan tubuh kita menjadi lebih luas lagi. Ada si teknologi laser pun tambahannya yang namanya teknologi laser yang intranasal. Ya, jadi tambahkan kitnya itu, kita tinggal pasang ya di hidung, dia akan memperbaiki aliran darah di daerah
kepala dan muka. Akibatnya apa? Ya bisa membantu untuk mengatasi gangguan-gangguan penyumbatan darah di daerah kepala seperti misalnya keseimbangan karena di sekitar telinga, sinusitis misalnya ada di sekitar sinus-sinus ya di muka ya, dan membuat aliran darah di sini menjadi lebih baik sehingga kita akan kelihatan juga nanti lebih awet muda. Kalau mau sembuh harus ada upaya-upaya yang dilakukan. Itu tadi ya, salah satunya adalah menggunakan teknologi laser dan juga teknologi NMS. Dan Mbak Arista masih muda, jadi apa ya, harus punya semangat yang besar dan harapan yang besar untuk pulih. Semangat ya Mbak Arista ya, kita tepuk tangan dulu yuk buat Mbak Arista, semangat terus. Dan untuk Mbak Arista, biar tambah semangat nih Mbak, saya punya video tayangan dari mereka yang punya keluhan yang sama seperti Mbak Arista, tapi sekarang terbantu kesehatannya berkat penggunaan teknologi laser. Ini dia. Ya, saya kena stroke sekitar 4-5 tahun yang lalu lah. Serangan udah sampai 4 kali. Lihat di berita itu laser menghambat untuk serangan berikutnya saya gunakan. Nyata efeknya ada sampai sekarang, akhirnya saya tidak mengalami kejang atau stroke kembali. Ya hidupnya udah mulai normal, tidur juga udah lumayan. Terima kasih teknologi laser telah membantu saya. Nah, kalau mereka bisa kembali sehat, Mbak Arista juga pasti bisa. Jadi nggak boleh patah semangat ya Mbak. Saat ini mungkin ada harapan atau doa? Harapan untuk saya yang pastinya bisa lebih baik lagi sih. Sebenarnya untuk mandiri udah, tapi mungkin lebih mandiri lagi. Ya. Nggak bergantung dengan orang lain. Udah sih, cukup itu aja. Semangat ya Mbak Arista. Jangan sedih, harus semangat. Minta jempolnya mana? Iya. Baiklah, terima kasih Mas Boyke, terima kasih Mas Nurman, terima kasih Mbak Arista, semangat terus ya. Teknologi laser sinergis dengan teknologi NMS yang terdapat dalam satu alat. Gimana cara mendapatkannya? Mas Panji akan menjelaskannya untuk Anda. Pemirsa, alangkah baiknya jika kita melakukan tindakan preventif sedini mungkin. Terapkan pola hidup sehat dan gunakan Aku Laser Ultimate, alat kesehatan yang telah terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan juga keluarga. Aku Laser Ultimate ini juga dilengkapi dengan aksesoris tambahan yaitu laser pad menggunakan 12 light terapi. Ada 9 laser merah dan juga 3 light terapi biru. Dapat diletakkan pada area tubuh yang membutuhkan, yang bermanfaat untuk membantu mengurangi rasa nyeri, membantu mengurangi peradangan, melancarkan aliran darah secara lokal, dan juga membantu regenerasi sel. Pemirsa, kami dari Gogomol telah menghadirkan teknologi laser ke Indonesia sejak 2011. Sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari teknologi laser. Oleh karena itu, mari kita rasakan manfaat dari Aku Laser Ultimate ini dengan garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Jangan tunda lagi untuk hidup lebih sehat. Terapkan pola hidup yang lebih baik dan gunakan Aku Laser Ultimate. Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami sekarang juga dan dapatkan manfaat terbaik dari Aku Laser Ultimate.